Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Xiuyan berada di gua bumi ini setelah Bai Yan menyapu kegelapan di sekitarnya. Di sini, rahasia kantung darah terungkap, menampilkan beberapa benda besar yang menarik perhatian Xiuyan. Bayangan terpantul di dalamnya memperlihatkan isi yang kasar. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang di belakang mereka. Nampak Cuju dan Cho Huai tiba. Xiuyan pun menggunakan teratai murka Buddha untuk menghalangi mereka dengan kecepatan luar biasa, menarik perhatian mereka. Meskipun wajahnya penuh amarah, mereka tidak berani mendekatinya. Terlihat Xiuyan terapung di udara, di telapak tangannya terdapat teratai api berwarna 3 bahkan mulai muncul. Dia memperhatikan sekeliling dengan tenang, berdiri santai, karena jika terjadi ledakan, kerugian bagi Taiksu akan sangat besar. Lalu Xiuyan merasa lebih percaya diri melihat dua orang yang gugup berpura-pura tenang. Dia menyadari betapa pentingnya Taiksu di situ, dan ini bukan satu-satunya rahasia yang disembunyikan. Xiuyan kini tidak melihat ujung atau dasar sama sekali. Mungkin inti dari seluruh bintang nampak telah terkuras habis, karena jumlah kehamilan yang tidak terukur. Yang membuat Xiuyan semakin terkejut adalah prajurit Taiksu yang terdapat dalam kantung darahnya. Tidak ada hembusan napas jiwa, namun binatang buas tersebut nampaknya memiliki jiwa. Jika demikian, mereka benar-benar menciptakan kehidupan dengan cara ini untuk merubah hidup. Xiuyan lalu mengangkat tangannya dan melepaskannya. Nampak teratai api berdetak di tangannya. Aku tidak mau apa lagi? Monster ini juga bisa dilepaskan. Lalu bagaimana? Kemudian Chu Huai melihat Xiuyan melemparkan teratai api. Wajahnya tiba-tiba sangat jelek. Apakah kau takut aku akan meledakkan tempat ini? Apakah begitu? Jika aku hanya menukar nyawamu, aku bisa berharap apa dengan itu? Xiuyan pun sedikit tersenyum, melihat mereka berdua dengan dingin. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh karena kebesaran seorang kaisar. Aku membiarkanmu hidup. Namun kau masih berani berbicara omong kosong. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Saya telah menderita banyak kerugian karena Xiuyan sebelumnya. Dan melihat Xiuyan dengan enggan, aku bahkan tidak bisa mengendalikan emosiku. Lagi pula, saya hampir tidak pernah mengalami kekalahan seperti ini di Shenxi. Bagaimana saya bisa diancam seperti ini di sini? Jika begitu, teratai api ini akan kuberikan padamu, ucap Xiuyan sambil mengangkat bahu dengan senyum tanpa komitmen. 3 warna teratai api terbang dari tangannya. Jangan biarkan kita terus bicara omong kosong. Kita harus bertindak sekarang. Kalau tidak Xiuyan akan meledak di sini. Tak hanya itu, kita juga harus meledakkan tempat ini. Meskipun keduanya adalah dewa yang abadi, namun Xiuyan tidak boleh gegabah. Namun teratai api marah Buddha Xiuyan menunjukkan kekuatan luar biasa dengan kekuatan fisiknya. Terkena dampaknya akan menyebabkan luka serius meskipun tak bisa mati. Dampak ledakan sebelumnya menyebabkan api abadi meresap ke dalam tubuh mereka. Nyala api yang tak terpadamkan mencuri vitalitas dan kekuatan mereka. Cepat pergi, nyala apinya beracun, teriak salah satu dari mereka. Xiuyan segera bertindak setelah ledakan teratai api. Namun satu Buddha tak cukup menghancurkan kantung darah yang tak terhitung di seluruh bintang. Xiuyan masih perlu menyempurnakan kemampuannya. Namun, dia telah berhasil menyusun kembali teratai api marah Buddha yang kelima. Untuk mengaktifkan kekuatan jantung apinya, bagi Xiuyan, kebutuhan akan energi sangat besar. Karena terus-menerus menggunakan tenaganya dalam waktu singkat, menyebabkan Xiuyan merasa lelah. Meskipun terdapat sumber daya yang melimpah di lautan roh 13 Chen Shulingtan, namun sumber daya tersebut tidak dapat langsung diserap atau dimanfaatkan. Mata anjing ini memberikan Anda cukup energi. Dapatkah kita merencanakan untuk membunuh dewa abadi tingkat ketiga? Aku hanya memiliki mata yang besar. Bisakah Anda berhenti menyusahkan saya sepanjang waktu? Suara marah Go yang terdengar dari lengan jubahnya. Tapi ada jalan. Dan saya ingin membunuh dewa abadi tingkat ketiga. Adik saya bisa melakukannya. Hanya saja, Anda harus menebusnya dengan harga.
Kemudian Sioyan menyatukan kembali teratai api sambil berbicara dengan Goyan. Meski dua makhluk dewa abadi berdiri di depannya, namun bagi Xiaoyan, mereka bukan ancaman yang nyata. Dari lapisan bumi terdalam, ada entitas yang lebih kuat, maka meninggalkan tempat ini sebentar pun tidak mungkin karena harus mencari jalan, merencanakan dengan matang. Mata anjing terlepas dari tubuhnya yang biru, seolah terbagi. Mata biru lainnya muncul, tapi tanpa kesadaran. Dia berdiri hampa. Lalu Xiaoyan bertanya, "Mengapa kau tampak bodoh? Apakah kau yang disebut Damo?" "Aku Daji, mata kiri. Aku memiliki mata kanan, namun itu hanya perasaan biasa. Dan biasanya kita tak pernah bertemu." "Halo, Tuan Anjing, saya telah berbicara banyak dengan Anda. Mengapa Anda tidak memberikan reaksi?" Mata anjing itu memandang dengan marah ke arah bola mata biru yang hampir identik dengannya. "Tidak mau?" Suara berat Damo menjawab tanpa ekspresi. "Ya, temperamennya cukup kecil, panggil saya Tuan Anjing." Mata anjing terlihat memarahi. "Tidak mau?" jawab Damo lagi. "Tidakkah Anda hanya mengingat dua kata ini dibandingkan dengan Tuan Go? Anda terlalu bodoh." Goyan dan Damo terus berdebat di samping. Namun terlihat, Sioyan terus memadatkan teratai api murka Buddha saat ini, sementara Cuju dan Chohuai telah meluncurkan kecepatan penuh mereka dan bergegas lagi. Mereka ingin menghentikan Sioyan anak Shenxi dan menghentikan dengan cepat. "Jika tidak, Anda akan dipotong-potong." Cuju berteriak keras sambil menggenggam busur panjangnya, mencoba memblokir Sioyan yang tidak sedang berselisih dengan mereka berdua. Jelai terus memperlihatkan dirinya, tetapi tak seorang pun yang bisa mengikutinya. Saya hanya bisa pasrah saat dua teratai api muncul tanpa henti, melihatnya berkembang tanpa aba-aba. Mereka melesat ke langit, lalu nampak ada 1000 kaki dan ledakan. Api menyelimuti segalanya, 3 warna bersatu dan meledak dengan kekuatan luar biasa. Meskipun tampak ada pertarungan, keduanya belum bisa bersaing. Dalam sekejap, semuanya berubah menjadi abu di bawah ledakan Sioyan yang tak bisa dihentikan. Suara mendesis memenuhi udara saat Cuju dan Chohuai menarik tali busur mereka. Mereka menembakinya dengan liar. Namun, ini hanyalah tipuan belalang yang mencoba menggertak mobil. "Bunuh dengan 1000 pedang," kata Goyan, "Anda dapat melakukannya sesuka hati. Namun jika tidak ingat apapun, ambil saja itu." Sioyan pun kini menatap Bodhidharma. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, seolah-olah dia bisa melihat apa yang dilihat Bodhidharma di depan matanya. Dia melihat potongan-potongan ruang di sekelilingnya, sebuah komposisi aturan seperti cermin. Ini adalah aturan dari ruang angkasa. Melihat Sioyan menggendong Damo, mata anjing itu menampilkan senyum puas. Ia berkata, "Tuan Go, saya akhirnya bisa istirahat. Biarkan itu membantu Anda mulai sekarang."